Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 4 MI Al Mustafa. Semoga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran secara daring dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baiklah, anak-anakku kelas 4, semoga kalian tetap semangat belajarnya, jangan sampai bermalas-malasan. Kita harus tetap belajar dan terus belajar karena walaupun musim pandemi ini belum selesai, tapi semangat kita tidak boleh luntur. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku kelas 4, mungkin ada yang membawa buku atau membuka bukunya LKS pada halaman 17. Kita sudah masuk pada bab 2. Jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya kemarin pengen saya ada semacam ulangan harian. Mungkin kita nanti ulangan harian bisa ditaruh atau saya taruh minggu depan saja, biar tidak ketinggalan untuk bab yang kedua. Baik, bab yang kedua ini tentang Asmaul Husna. Anak-anak insya Allah pastinya sudah mengetahui apa itu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini yang biasanya anak-anak baca pada waktu pagi hari setelah masuk kelas, setelah doa belajar dibuka ataupun dibaca lah. Itu setelah itu biasanya kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Tapi mungkin ada sebagian yang belum mengerti apa itu Asmaul Husna. Baik. Nah, pengertian Asmaul Husna, tentunya anak-anak sudah ada yang tahu, ada yang belum. Nah, di sini saya akan mengulas kembali pengertian Asmaul Husna dan Asmaul Husna. Secara bahasa, secara istilah Asmaul Husna berasal dari lafadz asma dan husna. Asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang berarti nama-nama, sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang teragung. Dari definisi tersebut, maksudnya dari definisi asma dan husna dengan artinya, definisi tersebut anak-anak bisa mengetahui secara pengertiannya bahwa inti dari pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah, yang dapat diteladani oleh setiap orang beriman sebagai wujud penghambaannya pada Allah yang akan membawanya manfaat bagi hamba tersebut di dunia hingga akhirat. Maksudnya adalah perlu diketahui oleh anak-anak, Asmaul Husna ini tidak akan pernah ada yang bisa memilikinya, ya. Tidak ada yang bisa memilikinya selain Allah. Karena Asmaul Husna ini hanya milik Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memilikinya. Loh, nah terus bagaimana Pak caranya kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai wujud kita sebagai hamba, tahu ya, anak-anak ini adalah hambanya Allah. Maksudnya adalah para makhluknya Allah, tentunya ciptaan Allah. Berarti kita harus menyembah kepada Allah. Nah, sebagai hamba yang taat kepada Allah, kita bisa mempraktekkan,
ya. Kita bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah sebagai hambanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mencontohnya di mana? Mencontoh dari beberapa Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran. Karena Asmaul Husna jumlahnya sangat banyak sekali, anak-anak bisa mencontoh 1, 2, sampai 3, bahkan semuanya bisa dilakukan kalau anak-anak mampu. Jadi bertahap, kalau mampunya 2 sampai 3 berarti ya selanjutnya bisa dibuat pelajaran. Kenapa? Kalau kita mempraktekkannya atau mengamalkannya berarti sampean juga membawa manfaat bagi sampean sendiri. Di mana manfaatnya di dunia sampai akhirat, sampai meninggal pun masih sangat bermanfaat. Jadi dari definisi tersebut anak-anak bisa ya mengambil intinya itu bisa mengambil manfaatnya. Jangan sampai hanya membaca saja tapi tidak bisa mempraktekkannya. Jadi kita harus mengetahui. Jadi kita harus tahu, kalau sudah mengetahui apa itu asma dan apa itu husna, kalau dijadikan satu asmaul husna, maka kita harus memahami, mengetahui satu persatu. Agar apa sih? Agar kita semakin mengenal tentang Allah. Sampai kalau belum kenal dengan Allah, maka sesering mungkin membaca Asmaul Husna. Loh, siapa ya yang menciptakan saya? Siapa yang menciptakan orang tua saya? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan seisinya? Semuanya. Siapa ya? Nah, berarti kita belum mengenal Allah. Kalau kita sesering mungkin membaca Asmaul Husna, insya Allah nantinya akan lebih kenal. Karena Allah mempunyai nama-nama yang indah dan nama-nama yang agung. Dengan semakin mengenal Allah, maka iman kita dan takwa kita akan bertambah. Kalau kita iman takwa kita bertambah, maka kita akan merasa lebih dekat kepadanya. Kalau sampai sesering mungkin memanggil temanmu, memanggil ayahmu, memanggil ibumu, berarti seakan-akan sampai ini dekat dengan mereka, dekat dengan adiknya sampean, dekat dengan orang tuanya, bapak ibunya. Ya dipanggil terus ibu. Nah, maka dari kan semakin dekat. Sama halnya kita kalau mengucapkan Asmaul Husna atau nama-nama, mengingat nama-nama Allah yang agung. Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat itu apa sih? Kedudukan kita jika mau menghafal dan menggunakan untuk berzikir dan berdoa. Jadi kalau sampean mau bertambah imannya, bertambah lebih dekat kepada Allah, maka sampean gunakan untuk apa? Untuk berzikir dan atau berdoa. Pada waktu kapan Pak kita membacanya? Pada waktu sebelum sholat bisa, setelah sholat bisa, dalam sehari-hari bisa, dibuat jalan-jalan juga bisa. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Kudus, itu bisa. Walaupun belum tahu artinya, anak-anak bisa membacanya, insya Allah nanti sedikit demi sedikit kalau sudah mengerti artinya tambah lebih baik kalau diamalkan atau dibuat untuk berzikir setelah sholat. Sudah mengerti ya apa itu Asmaul Husna dan untuk apa, itu harus sudah tahu. Oh berarti Asmaul Husna juga bisa untuk dibuat berzikir dan berdoa kepada Allah. Nah, karena jumlahnya yang sangat banyak Asmaul Husna, di sini di pertemuan ini hanya 3 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu Al-Malik, yang kedua Al-Aziz,
Dan yang ketiga adalah Al-Quddus. Dari 99 Asmaul Husna yang dimiliki Allah, di bawah ini akan kita pelajari 3. Jadi hanya 3 saja ya. Tidak semuanya. Kalau semuanya wah enggak nutut waktunya. Baik. Untuk yang pertama, Al-Malik. Al-Malik itu apa ya? Oh ya, Al-Malik adalah atau artinya adalah Allah Maha Merajai. Tahu ya raja bagaimana? Raja itu memiliki anak buah istilahnya kalau secara bahasa Jawa itu, atau memiliki pengawal, memiliki pesuruh, memiliki budak, memiliki anggota yang lainnya. Dan raja di atasnya raja tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena raja adalah yang paling tinggi derajatnya. Jadi Allah adalah Al-Malik, Allah Maha Merajai. Merajai seperti apa? Yaitu bisa dikatakan juga dengan Allah Maha Penguasa. Siapapun yang melawannya pasti tidak akan menang. Kuasa Allah melalui Al-Malik tidaklah sama dengan kuasanya manusia. Kalau manusia ini bisanya hanya mengangkat batu yang di situ lebih besar sedikit pun kita seakan-akan tidak kuat. Bagaimana caranya mengangkat 1 trek, mengangkat 2 trek batu? Tapi Allah sangat menguasai, sangat mampu untuk mengangkat yang namanya gunung, laut, dan sebagainya. Karena Allah Maha Merajai atau Maha Menguasai. Itulah Allah. Jadi tidak ada satupun di dunia yang mampu menandinginya. Pada hakikatnya manusia tak memiliki kuasa, dan kuasa itu hanya pemberian Allah. Walaupun sampai ini mampu berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan sepeda, menggunakan jalan kaki. Kenapa kok bisa kuat ya? Karena saya makan, saya minum. Iya betul, sampean minum dan sampean makan menjadi kuat. Tetapi di sisi lain sampean itu juga atas pertolongan Allah melalui Asmaul Husna Al-Malik, dengan kekuasaan Allah sehingga sampean ini bisa melakukan atau bisa berangkat ke sekolah dengan kuat. Nah, dengan kuat tidak ada satupun yang bisa membuat sampean berhenti. Itu atas apa? Atas kuasa Allah. Baik. Yang kedua yaitu Al-Aziz. Nah, bisa dibuka anak-anak kalau ingin melihat di LKS bisa dibuka halaman 20. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Bagaimana kalau perkasa itu? Perkasa. Tahu raksasa ya? Raksasa, perkasa. Perkasa, mampu menghadapi segalanya. Allah yang Maha Perkasa adalah zat yang Maha Perkasa. Keperkasaannya bersifat abadi, tidak loyo, tidak lelah, tidak mudah, tidak putus asa. Allah Maha Kuat sampai selama-lamanya. Ya, Allah Maha Perkasa di muka bumi ini. Walaupun di muka bumi, di langit, di manapun, tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi keperkasaan Allah. Jikapun ada keperkasaan yang lain, maka keperkasaan itu hanyalah keperkasaan yang bersifat semu dan sementara. Seperti ada raksasa, wah besar badannya, tapi tidak akan mampu menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, selanjutnya yang ketiga, Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Tersucikan dari segala macam kekurangan, suci dari sifat keji, sifat negatif. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Baik. Jadi Allah bersifat Al-Quddus, mempunyai sifat ataupun mempunyai nama yaitu Al-Quddus, Maha Suci. Allah terhindar dari segala macam kekurangan. Allah itu sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandinginya. Karena Allah adalah Maha Sempurna.
tidak lelah, tidak tidur, tidak makan, lebih-lebih tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai istri dan tidak diperanakkan. Allah Subhanallah terhindar dari sifat keji, terhindar dari sifat negatif. Subhanallah. Karena Allah Maha Suci. Suci dari segala macam perkara yang tidak baik, perkara yang buruk. Allah Maha Suci, tidak ada yang mampu menanya. Karena Allah Maha Suci, Allah Subhanallah. Jadi itulah sifat-sifat Allah yang sangat indah, nama-nama Allah yang sangat indah. Jadi sehingga tidak ada makhluk di dunia ini satupun yang akan mampu menandinginya, dan tidak ada yang bisa menyerupainya. Kalaupun ada yang orang suci, alim, tetap tidak akan bisa menandingi kekuasaan Allah dengan sifat dengan Al-Quddusnya Allah, Maha Sucinya Allah. Baik kita sebagai makhluknya Allah yang taat kepada Allah, mulai dengan Al-Malik, Al-Quddus, dan Al-Aziz, sehingga kita akan mampu mengambil hikmahnya dari sifat-sifat Allah dengan nama-nama Allah yang indah. Semoga kelak kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup. Semoga apa yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa menghafalkan 1-3 di rumah. Syukur-syukur hafal semuanya. Amin. Jadi walaupun cuma 3, kalau bisa dibaca dengan artinya kalau di rumah. Biar apa? Biar hafal. Nanti kalau sudah ada kegiatan pertemuan konsultasi belajar, maka kita akan membahas lebih luas lagi. Saya kira cukup dari saya. Mungkin ini anak-anak bisa dikerjakan di rumah sebisa mungkin dengan menjawab dengan semangat, jangan sampai putus asa dalam belajar. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.